Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini jadwal kita untuk belajar matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana membandingkan pecahan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita doa sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Gimana, sudah siap belajar? Silahkan kalian buka buku matematikanya ya. Kita langsung saja ya. Di sini apa ada yang sudah tahu apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Terdapat 3 cara dalam menentukan pecahan senilai ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan benda konkret. Yang kedua, untuk mencari pecahan senilai itu kita bisa menggunakan garis bilangan. Yang ketiga itu bisa menggunakan cara perkalian dan pembagian dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Nah, supaya lebih paham kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas dulu bagaimana cara mencari pecahan senilai dengan benda konkret. Coba perhatikan gambar yang ada di layar ya. Di sana terdapat 3 buah gambar lingkaran dengan besaran arsirannya yang sama ya. Coba lihat arsirannya yang warna birunya itu sama, yaitu setengah lingkaran ya. Apa yang berbeda dari sana? Yang berbeda itu adalah garis yang memotong lingkaran tersebut. Coba perhatikan gambar lingkaran yang pertama. Kalau dalam pecahan itu akan menjadi 1/2. Gambar yang kedua, jika dalam pecahan akan dinyatakan menjadi 2/4. Dan gambar yang ketiga, jika dinyatakan dalam pecahan akan menjadi 4/8. Itu kalian pasti sudah paham ya. Bun, pecahan senilainya gimana nih? Aku belum paham. Nah, untuk pecahan senilainya, kalian patokannya itu yang diarsirnya. Yang diarsirnya harus sama besar. Dari ketiga gambar tersebut, bisa kalian perhatikan. Gambar tersebut arsirannya kan sama besar ya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa ketiga lingkaran tersebut bernilai sama. Nah, jika ditulis dalam pecahan, maka itu bisa dinyatakan bahwa pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Pokoknya patokannya yang diarsirnya ya. Arsirannya harus sama besar. Nah, di sini Bunda punya contoh untuk pecahan yang tidak senilai dengan menggunakan gambar. Nah, bisa kalian perhatikan di sana Bunda sudah sediakan 4 gambar lingkaran yang besaran arsirannya berbeda-beda. Ada yang setengah lingkaran, ada yang 1/4 lingkaran, ada yang 1/3 lingkaran, dan ada yang 3/4 lingkaran. Nah, bisa dilihat ya, itu arsirannya dari tiap masing-masing gambar kan berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat gambar lingkaran tersebut bukan pecahan senilai. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ya. Bagaimana mencari pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan.
Nah, di sana Bunda sudah menyediakan 7 buah garis bilangan dengan titik-titik yang berbeda ya. Ada yang memiliki 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, dan seterusnya. Nah, di sana bisa kalian lihat ada garis putus-putus yang kurang jelas ya. Nah, itu yang satu banjar garis putus-putus, yang satu jajar itu ya, itu adalah pecahan senilai. Coba perhatikan ya dari yang 1/2 itu. Perhatikan ke bawahnya sesuai dengan garis putus-putusnya. Di sana ada 1/2, kemudian di bawahnya ada 2/4, di bawahnya ada 3/6, dan di bawahnya ada 4/8. Nah, itu bisa dikatakan bahwa keempat pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Pokoknya perhatikan garis putus-putusnya ya. Coba contoh lagi ya, ini di yang 1/3. Nah, ketemu 1/3, ketemu ya, itu ada 1/3 di bawah 1/2 sebelah kiri. Nah, di bawah 1/3 yang sejajar dengan garis putus-putus ada apa? Ada berapa? Ada 2/6. Kemudian di bawah 2/6 sudah tidak ada lagi ya. Nah, berarti 1/3 senilai dengan 2/6. Kemudian coba kita lihat lagi yang 1/4. 1/4 kita lihat ke bawahnya ya, lihat garis-garis putusnya, garis putus-putusnya. 1/4 di bawahnya ada 2/8. 2/8 aja ya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa 1/4 itu senilai dengan 2/8. Kemudian kita cari ke atas lagi ya. 2/3. Nah, contoh selanjutnya yang 2/3 kita lihat. 2/3 senilai dengan pecahan berapa? Kita lihat garisnya. Nah, ketemu ada 4/6. Berarti 2/3 senilai dengan 4/6. Paham ya? Pokoknya kalian hanya perlu memperhatikan garis-garis putusnya ini. Garis-garis yang samar-samar ini nih yang ke bawah. Oke, paham ya? Untuk mengetahui pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana menemukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Perhatikan ya, di sini kemampuan perkalian kalian akan diuji. Perhatikan baik-baik ya. Di sini Bunda sudah menyediakan contoh. Nah, supaya bisa langsung mengerjakan ya, untuk menghindari lupa nih, kalian boleh sekalian buka buku matematikanya di halaman 14. Ya, di sana Bunda mengambil contoh soal nomor 1 ya. 1/2 titik-titik 2/4. Nah, di soal ini kalian diinstruksikan untuk mencari tahu apakah kedua bilangan pecahan ini pecahan senilai atau bukan. Nah, kita bisa menyelesaikannya, mencarinya dengan dikalikan ya. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita mulai dari bilangan yang terkecil dulu. Untuk cara penyelesaiannya ya, tulis dulu soalnya. 1/2 sama dengan, nah 1/2 itu ditulis lagi, kemudian dikali bilangan terkecil dulu ya. Kalau dikali 1 kan gak mungkin ya. Kalau dikali 1 berarti hasilnya masih 1/2. Nah, berarti kita kalikan 2. Jadi 1/2 dikali 2. Nah, pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Nah, pembilangnya kan 1. Nah, berarti 1 dulu. 1 dikali 2 sama dengan 2. Sekarang penyebutnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya 2/4. Jadi bisa dikatakan bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4.
Nah, jadi kalian bisa tulis ya, jika senilai diberikan tanda sama dengan, jika tidak senilai diberikan tanda tidak sama dengan. Nah, untuk tanda tidak sama dengan itu, ya, sama dengan diberikan tanda miring. Nah, karena 1/2 itu senilai dengan 2/4, maka kita berikan tanda sama dengan. Nah, untuk nomor selanjutnya silahkan nanti kalian kerjakan ya. Itu untuk contoh soal nomor 1. Nah, coba kalian ya perhatikan di buku ya, masih di halaman 14 nomor 2. Nah, di sini Bunda berikan contoh lainnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. 1/2 senilai dengan titik-titik per 8. Nah, untuk soal yang ini agak berbeda ya. 1/2 senilai dengan titik-titik per 8. Jadi per 8-nya udah diketahui dulu nih. Nah, untuk cara menyelesaikannya ini sangat mudah sekali ya. Kalian bisa menggunakan cara yang tadi sudah Bunda contohkan. Misalkan nih, cara penyelesaiannya bisa kalian sambil tulis di buku ya. 1/2 sama dengan 1/2 dikali titik-titik sama dengan titik-titik per 8. Nah, kalian lihat dulu tuh yang 8-nya. Udah ada kan? Nah, berarti kalian tinggal simpulkan nih. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Dikali 4 ya. Nah, berarti itu sudah bisa diputuskan bahwa 1/2 itu dikali 4. Jadi 1 dikali 4, 2 dikali 4. Nah, 1 dikali 4 itu berapa? 4. Kemudian 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi bisa disimpulkan untuk jawaban yang 1/2 senilai dengan titik-titik per 8 itu hasilnya 4/8. Sampai situ paham? Nah, di sini Bunda memberikan contoh lain ya, yang berbeda. Kalau tadi penyebutnya yang sudah diketahui, kalau sekarang pembilangnya yang sudah diketahui. Nah, ini contohnya 1/5 senilai dengan 3 per titik-titik. Nah, jadi pembilangnya udah diketahui tapi penyebutnya belum ya. Pembilangnya sama dengan 3, penyebutnya belum diketahui. Nah, kita cari itu. Caranya masih sama seperti yang tadi. Masih ingat kan? Nah, kita tulis dulu ya soalnya 1/5 sama dengan 1/5 dikali titik-titik sama dengan 3 per titik-titik. Nah, ini beda kalau tadi penyebutnya, kalau sekarang pembilangnya. Coba 1 dikali titik-titik sama dengan 3. Nah, berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 3? 3 ya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa 1/5 ini bisa dikalikan dengan 3/3 ya. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, jadi bisa disimpulkan jawabannya 1/5 senilai dengan 3/15. Paham ya? Nah, kalau tadi kita belajar yang mengalihkan ya, kalau sekarang kita belajar yang membagi. Nah, di sini Bunda sudah sediakan contoh soalnya. 4/8 senilai dengan titik-titik per titik-titik. Untuk cara penyelesaiannya sama saja dengan yang tadi ya, sama dengan yang perkalian. Hanya yang membedakannya yang kalau yang tadi dikali, kalau yang sekarang dibagi. Nah, kita tulis dulu ya soalnya 4/8 sama dengan 4/8 dibagi, boleh dibagi 2, boleh dibagi 4. Pokoknya 4 sama 8 harus sama-sama bisa dibagi bilangan tersebut. Nah, kita bagi 4 dulu nih. 4 dibagi 4 bisa, 8 dibagi 4 bisa. Nah, jadi kita putuskan untuk dibagi dengan 4. Jadi 4/8 dibagi 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8/4 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2.
Jadi bisa disimpulkan 4/8 senilai dengan 1/2. Nah, sekarang Bunda ingin memberikan contoh yang lain. Soalnya masih sama, 4/8 senilai dengan berapa per berapa. Tapi kalau yang tadi dibagi 4, kalau yang sekarang dibagi 2. Berarti 4/8 sama dengan 4/8 dibagi 2/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2/4. Jadi dari hasil hitungan kita yang tadi bisa disimpulkan bahwa 4/8 itu senilai dengan 1/2 dan 2/4. Ya, sampai sini paham? Nah, mudah-mudahan sudah paham ya. Masih membahas yang ada di buku, coba silahkan sekarang kalian buka di halaman 17. Nah, di sana ada contoh soal ya yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya caranya masih sama. Yang bedanya itu kalau tadi kita mencari pecahan senilainya cuma 1, kalau sekarang nyarinya 3. Ya, walaupun 3 tapi ini mudah sekali ya, asalkan kalian paham materinya. Nah, di sini Bunda sudah sediakan contoh soalnya ya. Menentukan pecahan senilai dari 1/2. Nah, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama kita kalikan dulu dengan 2. 1/2 sama dengan, tulis kayak tadi ya, 1/2 dikali 2/2. Tinggal kita kalikan saja ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya 2/4. Itu pecahan senilai yang pertama. Nah, sekarang kita cari pecahan senilai yang kedua. Tulis lagi tadi soalnya 1/2 ya. 1/2 sama dengan 1/2 sekarang dikali 3. Berarti 1/2 dikali 3/3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya 3/6. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita kalikan dengan 4. Tadi sudah dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 3, sekarang kita kalikan dengan 4. Berarti 1/2 sama dengan 1/2 dikali 4/4. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 4/8. Nah, jadi dapat disimpulkan 1/2 itu senilai dengan 3/6 dan 4/8. Ya, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba silakan kalian buka halaman 18. Ya, di nomor 4 di sana ada pecahan-pecahan yang belum lengkap. Kalian disuruh untuk melengkapi pecahan-pecahan tersebut. Nah, di sini Bunda akan mencontohkan satu soal saja yang bagian A ya. Kita tulis dulu soalnya. Titik-titik per 20 sama dengan 20 per titik-titik sama dengan 30/60. Nah, untuk cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi ya, dengan pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, kita tulis dulu soalnya. Titik-titik per 20 sama dengan titik-titik per 20. Nah, karena kita belum tahu akan dikalikan berapa, jadi kita tulis titik-titik dulu ya. Kali titik-titik per titik-titik sama dengan, nah di sini Bunda ambil yang 30/60 karena mereka sudah lengkap.
Ya, jadi tidak kekurangan teman. Jadi kita tulis sama dengan 30/60. Sekarang coba kalian perhatikan penyebutnya dulu ya. 20 dikali titik-titik sama dengan 60. Berarti 20 dikali berapa? Yang hasilnya 60. Nah, berarti dikali 3 ya, dikali 3. Berarti dapat disimpulkan bahwa titik-titik per 20 itu dapat dikalikan dengan 3. Jadi bisa langsung kita tulis titik-titik per 20 dikali 3/3 sama dengan 30/60. Nah, masih ada yang belum lengkap nih. Pembilang dari 20 nih belum ketemu temennya. Coba kita lihat nih. Titik-titik dikali 3 sama dengan 30. Berapa dikali 3? Sama dengan yang hasilnya 30. Berapa kira-kira? 10 ya. 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, berarti udah ketemu nih temennya 20 berapa? 10. Kita langsung tulis ya di atas. Tulis berarti 10/20. Tuh, akhirnya temen dari 20 udah ketemu. Tinggal kita cari temen yang kedua tuh 20 per berapa belum ketemu. Nah, tadi kan udah ketemu nih. Dari 10/20 ke 30/60 itu dikalikan 3 ya. 10 kali 3 sama dengan 30. 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, kalau ke 20 berarti dikali berapa? Nah, kalau ke 20 coba kita lihat 10 kali berapa yang hasilnya 20. Berarti dikali 2 ya. Nah, coba kita lihat. 10 kali 2 betul 20? Betul ya. Nah, akhirnya hampir semuanya nih terlengkapi. Berarti yang 20 pun sama dikali 2 ya. 20 dikali 2 sama dengan 40. Akhirnya semuanya sudah lengkap. Berarti hasilnya 10/20 sama dengan 20/40 sama dengan 30/60. Sampai sini paham? Oke, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah disampaikan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, terima kasih untuk hari ini. Apabila ada yang kesulitan ya, apabila ada yang tidak paham, silakan langsung saja WA ke Bunda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.